Light Rail Transit atau LRT akan menjadi opsi transportasi tambahan bagi warga Jakarta dan Bodebek. Transportasi yang memakan total investasi 32 triliun rupiah ini tadinya ditargetkan beroperasi pada Desember 2022 setelah mundur dari Juli 2022. Kini, PT Kereta Api Indonesia menargetkan kereta berbasis listrik ini akan beroperasi pada Juli 2023. Hingga pertengahan Januari 2023 ini, PT KAI mengklaim proses persiapan pengoperasian LRT sudah nyaris 90%. Kesiapan ini terkait ketersediaan gerbong, sistem perawatan maupun sistem pengoperasian. Setiap rangkaian LRT dapat menampung 1.300 penumpang. Dalam sehari, PT KAI menargetkan LRT dapat membawa 137.000 penumpang. Sejauh ini sudah tersedia 31 rangkaian LRT dan setiap rangkaiannya terdiri dari 6 gerbong. Seluruh rangkaian gerbong LRT ini merupakan buatan lokal, yakni produk PT Inka. Hal yang cukup mencolok dari LRT dibanding KRL dan MRT adalah jalur relnya. LRT melintas di rel elevated atau rel yang terletak di atas jalan raya. LRT juga beroperasi tanpa masinis alias berjalan otomatis. Salah satu ciri khas dari LRT adalah sistem pengoperasiannya yang dilakukan secara otomatis, dan untuk menjalankan gerbong-gerbong kereta ini secara otomatis, PT KAI menggandeng sebuah perusahaan teknologi asal Jerman. Dan saat ini saya berada di ruang simulator yang berfungsi sebagai tempat refreshment dan juga pelatihan bagi para train attendant. Meja ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan simulasi, dan setidaknya para train attendant ini harus melakukan refreshment sebanyak 1 kali dalam sebulan. Pengoperasian moda LRT menggunakan teknologi GOA3 atau Grade of Automation Level 3. Artinya, semua perjalanan LRT telah dijalankan secara otomatis dari Pusat Kendali Operasi atau OCC di depo LRT Jabodebek. Hanya akan ada 1 train attendant di kabin kereta yang akan bertugas melayani penumpang. Namun, jika LRT mengalami masalah dalam pengoperasiannya, maka petugas di ruang OCC akan memberikan perintah agar train attendant menjalankan LRT secara manual. Hingga kini, PT KAI belum memutuskan tarif yang dikenakan bagi penumpang LRT. Ditemui di depo LRT Jabodebek di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang, Kepala Divisi LRT Jabodebek PT KAI Muhammad Purnomo Sidi mengatakan, tarif ongkos LRT akan mendapat subsidi dari Kementerian Perhubungan. Kita memberikan beberapa pilihan, mulai dari pertama naik itu ada yang Rp3.000, Rp5.000, kemudian nanti akan berbeda di tarif per kilometernya ya, seperti kereta komuter. Nah, saat ini kami sedang menunggu penetapan dari pemerintah, dari Kementerian Perhubungan, karena hal ini terkait dengan besaran subsidi yang akan diberikan pemerintah kepada operasional LRT Jabodebek ini. Yang diajukan KAI itu average kira-kira rata-rata, kalau kita average kan ya, rata-rata itu di 15.000. Nanti ada progresifnya, berarti? Ada progresifnya, jadi rata-rata. Jadi jarak terjauhnya itu kira-kira kalau yang kami usulkan ya, yang belum ditetapkan adalah mungkin kira-kira 24-25.000 untuk jarak terjauh. Bekerja sama dengan PT Adikarya, sejauh ini PT KAI telah membangun 2 rute LRT, yakni rute Cibubur dan rute Bekasi. Melewati 12 stasiun, rute Cibubur meliputi stasiun Harjamukti hingga stasiun Duku Atas. Jaraknya sekitar 24,3 km yang bisa ditempuh dalam kurun waktu 37 menit. Sementara rute Bekasi mencakup stasiun Duku Atas hingga stasiun Jatimulya dengan jarak 27,3 km. Rute ini akan berhenti di 14 stasiun dan akan ditempuh dalam 40 menit. Suci Bancin, Nabil Haris, Bekasi, Jawa Barat.